capaian pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2024, serta Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2024 di Kabupaten Semarang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini IPM tercatat 76,15, sedangkan tahun 2023 tercatat 75,95. Adapun tahun 2022, IPM Kabupaten Semarang tercatat 75,86. Adapun IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini 74,81. IPM di Kabupaten Semarang ini tergolong baik dan masuk 6 besar di Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja tidak boleh puas dengan angka, tetapi percepatannya perlu dipacu. Pertumbuhannya hanya 0,72 belum sampai pertumbuhan 1, seperti kabupaten lain. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Semarang Dewi Trirahayuni dalam pemaparannya di Fokus Group Discussion Perekonomian Kabupaten Semarang 2024 yang berlangsung di Ruang Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang pada Rabu pagi. Dewi Trirahayuni menambahkan, data pertumbuhan ekonomi dan IPM ini menjadi landasan penting untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Penguatan sektor produktif, peningkatan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Menurut Dewi, ada 3 komponen penilaian IPM yaitu kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran per kapita. Dari pendidikan angkatan kerja masih didominasi dengan pendidikan rendah. Dewi berharap ke depan pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan pendidikan sebagai kualitas sumber daya manusia. BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan 3 Kabupaten Semarang tahun 2024 ini di angka 4,95%. Terima kasih. Jadi sengaja BPS pada hari ini menyelenggarakan FGD pertumbuhan ekonomi triwulan 3 ya. Kenapa ini perlu kami laksanakan? Karena memang di tahun 2024 ini baru pertama kali kami merilis angka pertumbuhan ekonomi ini secara triwulanan. Karena sebelumnya kami hanya bisa menyajikan angka pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Dan selain pertumbuhan ekonomi, kami juga menginformasikan terkait dengan angka indeks pembangunan manusia di tahun 2024 ini. Tentu saja kami menyelenggarakan ini kan mensosialisasikan ya terkait dengan angka-angka yang dihasilkan oleh BPS ya. Selain tadi mensosialisasikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi sudah bisa kami rilis setiap triwulanan ya, juga angka IPM ya, indeks pembangunan manusia yang sudah kami hitung dan sudah bisa kami sajikan angkanya. Sarannya itu makanya tadi yang saya sampaikan ya. Jadi yang kunci utamanya itu adalah perbaikan kualitas SDM. Ya, iya SDM dulu. Pendidikan ya. Jadi bukan berarti kalau pendidikan tidak harus formal kan sekarang ya, pendidikan itu kan bisa dengan wajib belajar, itu kan bisa meningkatkan kualitas gitu. Apalagi sekarang pemerintah yang sekarang ini kan fasilitas apapun kalau memang itu dibutuhkan kan sangat diprioritaskan sekali, dengan makan bergizi gratis gitu ya. Harapannya itu juga meningkatkan kualitas nantinya. Dalam diskusi ini juga menghadirkan narasumber Profesor Firmansyah, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci utama mendorong daya saing ekonomi daerah. Firmansyah mengungkapkan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta mendorong investasi yang berkelanjutan. Tanpa SDM yang kompeten, potensi ekonomi daerah sulit untuk berkembang secara optimal. Sebagai bentuk apresiasi, BPS Kabupaten Semarang juga memberikan penghargaan kepada responden terbaik yang telah aktif mendukung perstatistikan di Kabupaten Semarang. Penghargaan ini merupakan wujud terima kasih atas kontribusi dalam menyajikan data yang akurat dan kredibel. Forum ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk menjawab tantangan perekonomian Kabupaten Semarang melalui data yang berkualitas dan kolaborasi yang erat. Diharapkan tercipta kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan Ori TV News melaporkan. Kabupaten Semarang, BPS Kabupaten Semarang, perekonomian Kabupaten